Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita tidak lupa bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada subuh ini Sabtu 8 Maret 2025 kita kedatangan Syekh Husain dari Yaman ya. Syekh Husain dari Yaman yang mendukung untuk Palestina. Ini tim beliau sedang memberikan pengantar. Setiap bulannya kami akan memperlihatkan proses pendistribusian sedekah jemaah Indonesia. صلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. Bersalawat bersama kita Nabi Muhammad SAW, dan beliau mengatakan bahwa pada subuh yang diberkahi ini merupakan hari ke-8 daripada hari bulan Ramadan. Sungguh hebat datang bulan suci Ramadan. والأعمال الصالحة كثيرة نذكر أهمها. أولا يصوم عن الطعام والشراب ولا يصوم عن المعاصي والذنوب، لا يجب عليه أن يصوم عن الطعام والشراب وأن يصوم أيضا عما حرم الله سبحانه وتعالى. Berpuasa itu bukanlah hanya menahan daripada makan dan minum, akan tetapi puasa itu juga kita menahan daripada segala yang diharamkan. Diharamkan dari mata, kemudian diharamkan daripada mulut, diharamkan daripada telinga, dan juga apa yang diharamkan daripada seluruh tubuh. Maka dengan begitu kita akan berpuasa dengan sempurna, sehingga Allah membalas puasa kita dengan balasan yang besar. Dalam bulan suci Ramadan, yaitu kita melaksanakan sholat qiyamul lail. Minimal sholat yang kita laksanakan yaitu sholat isya, tarawih dan witir bersama imam di masjid. وأبشروا فإن من حافظ على الصيام والقيام غفر الله له ذنبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Kemudian Allah berikan ganjaran dengan diampuni segala dosa yang telah lalu, bagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW, man shoma Ramadhan, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, iman dan ihtisaban, dalam keadaan beriman dan dia meyakini siapa-siapanya kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah ampunkan segala dosa yang telah lalu. Wa man qama Ramadhan, dan barang siapa yang melaksanakan sholat malam iman wa ihtisaban, dalam keadaan beriman dan meyakini siapa-siapanya kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah ampunkan pula segala dosa yang telah lalu. نزول القرآن الكريم كان في هذا الشهر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ويجتهد من تلاوة القرآن الكريم في شهر رمضان. Amal soleh yang harus kita giatkan pula dalam bulan suci Ramadan, yaitu di bulan Ramadan ada bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Bagaimana dalam firman Allah Taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, bulan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Dan Rasulullah SAW setiap tiba di bulan suci Ramadan, beliau selalu membaca Al-Quran setiap malamnya, khatam 30 juz bersama malaikat Jibril alaihi salam. وأبشر فينبغي للصائم أن يحرص على الدعاء فإن الله Amal soleh dalam bulan suci Ramadan yaitu kita memperbanyak berdoa, karena orang-orang yang dia berpuasa kemudian berdoa kepada Allah, Allah jamin doa tersebut tidak tertolak, sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, "Yusaimi da'watul la turad
الصدقة على صاحب. Di akhirat nanti mereka itu akan Allah menampakkan dengan sedekah-sedekah mereka yang mereka keluarkan sejak di dunia. Yang mana kita ketahui ketika nanti di padang mahsyar seakan-akan matahari itu setingkal di atas kepala, sehingga manusia ketika itu merasakan kepanasan dengan adanya sedekah-sedekah yang mereka keluarkan sejak di dunia. Maka sedekah itulah yang akan menjadi payung mereka melindungi mereka dari kepanasan. أيها الأحباب، إن Mereka kita, saudara-saudara kita yang ada di Palestina Gaza, mereka merupakan saudara yang seiman dan seagama. Mereka hari ini rumah mereka dihancurkan, tempat pendidikan dihancurkan. Hari ini mereka tidak memiliki apa-apa, sehingga banyak kesusahan yang mereka alami. Maka kita sebagai saudaranya seiman dan seagama, kita orang pertama yang membantu meringankan kesusahan yang hari ini. Kita masih bisa tidur dan berduduk di bawah rumah yang nyaman, yang indah dan megah, dan juga kita bisa makan sahur dan berbuka dengan makanan yang kita sukai. Itu merupakan sebuah nikmat yang besar. Maka oleh karena itu cara kita mensyukuri nikmat tersebut dengan kita membantu meringankan saudara-saudara kita yang ada di Palestina Gaza yang dilakukan oleh Felix Israel telah syahid lebih daripada 66.000 jiwa saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Rumah-rumah penduduk mereka dihancurkan, segalanya dihancurkan, maka hari ini tidak ada yang tersisa. Maka kita sebagai saudaranya seiman dan seagama, kita membantunya sebisa semampu kita. توقفا مؤقتا. هذا هو الحرب، توقفت توقفا مؤقتا، لكن المدينة لا تصلح للعيش. المدينة لا تصلح للعيش، لا يوجد طعام ولا شراب ولا طريق ولا مدرسة ولا مسجد. الناس يعيشون في الصحراء وفي الطرقات، وهناك يأتي عليهم المطر ويأتي عليهم البرد ويأتي عليهم الحر. فهذا hari ini keadaan terakhir yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina, perang telah terhenti, tapi terhenti sejenak, sebentar saja, karena hari ini sedang proses pergantian tawanan antara pasukan Hamas dan pasukan Israel. Tetapi hari ini masih belum dapat kesepahaman, sehingga perang itu terhenti sejenak. Akan tetapi walaupun hari ini mereka telah menyepakati gencatan senjata sementara, akan tetapi musuh-musuh kita dari Israel tetap mengepung rumah-rumah penduduk, tempat belajar, rumah sakit yang ada di Palestina. Hari ini saudara-saudara kita di Palestina, mereka tinggal di jalan-jalan, mereka tinggal di bawah puing-puing rumah mereka yang telah hancur, karena tent-tent pengungsian itu tidak mampu menampung mereka semua, sehingga mereka terpaksa harus tinggal di bawah puing-puing ataupun di jalanan. Maka banyak kita lihat mereka yang satu persatu berjatuhan syahid, bukan disebabkan karena bom atau senjata Zionis Israel, akan tetapi disebabkan karena kesusahannya makanan, kesusahannya obat-obatan, terbatasnya tempat tinggal, terbatasnya pula pakaian musim dingin dan sebagainya. Jadi walaupun perang telah selesai, akan tetapi masalah hidup mereka belum selesai. Walaupun hari ini perang telah terhenti sejenak, akan tetapi roket-roket tersebut terus menghantam rumah-rumah penduduk, menghancurkan, itu belum mampu memenuhi segala kebutuhan saudara-saudara kita yang ada di Palestina Gaza. Banyak daripada anak-anak yang terlahir dalam keadaan cacat, dan cacat itu cacat seumur hidup disebabkan oleh efek zat kimia melalui roket-roket Zionis Israel laknatullah alaihim. Beginilah keadaan anak-anak di Palestina hari ini
khususnya Zionis Israel. Alhamdulillah di Indonesia kita masih bisa melihat anak-anak kita terlahir tumbuh besar dengan di bawah lubang-lubang tersebutlah mereka sebagian tinggal dikarenakan kamp-kamp pengungsian itu tidak mampu menampung semua rakyat Palestina, dan juga orang-orang yang hari ini tinggal di kamp-kamp pengungsian, mereka hidup dalam keadaan sangat terbatas karena setiap hujan turun maka setiap tetesan itu tembus melalui celah-celah kamp pengungsian mengenai kulit mereka, sehingga banyak dari kalangan anak-anak yang meninggal karena bakteri, meninggal karena kedinginan. Maka dari sedekah jamaah Indonesia kami juga telah menyalurkan pakaian musim dingin dan obat-obatan yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina Gaza. Di video tersebut merupakan tim Suara Langit Indonesia yang langsung terjun ke lapangan melihat kondisi saudara-saudara kita yang ada di Palestina Gaza. Maka tidak ada satupun rumah penduduk hari ini yang ada di Palestina masih bisa atau layak digunakan, sehingga dari puing-puing itulah mereka mencoba membangun lagi kehidupan mereka untuk melanjutkan sisa-sisa hidup mereka. Dan mereka hari ini optimis dan yakin bahwa ada saudara-saudaranya di belahan dunia manapun mau membantu kesusahan yang hari ini mereka. Selama tahun 2024-2025 melalui Yayasan Suara Langit Indonesia, kami alhamdulillah setiap bulannya menyalurkan sedekah jamaah Indonesia dalam bentuk makanan cepat saji. Akan tetapi makanan tersebut belum mampu memenuhi segala kebutuhan saudara-saudara kita yang ada di Palestina Gaza. Hari ini bantuan atau sedekah kita itu lebih sedikit daripada jumlah penduduk yang ada di Palestina. Dan juga kami menyalurkan sedekah jamaah Indonesia dalam kekurangan air bersih, sehingga air-air ini diangkut dari Mesir dibawa melalui perbatasan Rafah untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ini di bulan suci Ramadan ini, saudara-saudara kita yang ada di Palestina Gaza, mereka karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ana indallahi sumbangan dari Bapak Masil 1 juta rupiah yang ingin membersamai kami bersama membantu saudara-saudara